Jadi di sini tempatnya. Nah, ini nggak dipakai. Ini dipakai kalau kita pengen nyambung dari audio, dari aux in luar ya. Baru kita pasang kembali posisi amplifier. Kenapa posisi seperti ini? Karena tempatnya pinter-pinter kita mengatur ya. Baru kita, teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel, teman-teman. Ya teman-teman, hari ini saya punya rakitan ini ya, ampli ya, ampli tapi tipenya tipe AB ini. Naik kelas dikit ya. Tipe AB, ini teman-teman nggak mungkin pernah lihat ya. Ini tipenya TDA 2005 ya. Ini konsumsi baterainya 12 volt teman-teman. Dan ini BTL ya, atau stereo ya. Jadi TDA ini kakinya nggak terlalu banyak. Tapi ini biasa dipakai mobil-mobil yang dulu ya. Jadi ini IC yang biasa dipakai untuk kendaraan, IC audio mobil. Nah, semua TDA itu harus dilengkapi dengan heatsink ya. Di mobil pun sama ada heatsink. Nah, ini kisaran berapa ya? 50 ribuan. Ya kalau beli 50 ribuan. Karena ini rakitan-rakitan ini asal dapat PCB bisa merakit. Nah, ini saya cuma melakukan penggantian elko-nya saja, saya besarkan. Dari tokonya kadang elko kan hanya 2200, kita kalau bisa maksimal, yang penting muat tempatnya sampai 4700 masih boleh selama tidak berdasarkan dengan komponen yang lain ya. Nah, IC-nya 2, kemudian ini banyak elko. Elko kecilnya banyak. Jadi kebagi 2 kanan dan kiri. Cuman kapasitor keramik nggak banyak ya. Cuman ada 2 kanan 2 kiri, kemudian ada beberapa resistor. Ini ada safety-nya, yaitu dioda yang dipasang sengaja untuk mencegah kalau terbalik teman-teman ya. Nah, karena dia stereo selalu dilengkapi dengan LGR ya. Ini untuk input suara nanti. Kemudian speakernya terpisah di ujung sini speaker, di sini speaker ya, ada plus minus. Nah, untuk ini masangnya bisa 2 cara karena ini satu muka ya. Misalnya jaringannya ini hanya ada di belakang. Jadi kalau teman-teman mau masang mudah di belakang ya. Jadi nanti akan saya coba rangkai. Ini belakangnya rangkaian. Jadi ada yang sifatnya PCB itu bolak-balik ya, depan ada, di atas ada, bawah ada jaringan jalurnya, tapi ini hanya satu jalur di bawah, jadi ngumpul ya. Nah, ini powernya sendiri, outputnya itu dengan 12 volt itu output suaranya itu 2 kali 40 watt ya. Jadi kira-kira 80 watt untuk BTL atau stereonya. Nanti akan saya coba speaker yang stereo. Saya punya stereo juga kebetulan 2 buah 6 in, masing-masing 80 watt ya. Nanti akan saya pasangkan di sini. Nah, ini akan saya pasangkan dengan ini teman-teman. Ini saya sudah pasang kabelnya ya. Inilah tune control, ini rakitan saya sendiri juga, beli PCB saya rakit pakai IC 5532. Ini bisa diganti juga JRC bisa, tapi tinggal selera suara aja. Kemudian resistor ini kebetulan ada kombinasi ada kecil ada besar, tapi sama aja, yang penting nilai resistornya ya. Ini ngerangkai asal skemanya ngikutin PCB buat teman-teman pemula sangat mudah ya. Nah, karena ini sifatnya tipe aktif, jadi dia ada powernya sama 12 volt. Jadi di sini input yang dari nanti dari MP3. Ini MP3 saya kebetulan punya yang tipe sedikit ini ya, sedikit premium ya. Biasanya ada yang standar kecil itu yang 30 ribuan, ini yang 40 ribuan. Beda sedikit tapi sama aja, penampilan yang beda. Kemudian untuk outputnya 3 stereo. Nanti outputnya ini kabel yang saya pasang 3 warna ini nanti lari ke inputnya ini, inputnya amplifier teman-teman.
Nah, di depan ini ada dua ya, ada dua power ya. Jadi power ini adalah, ini namanya step down. Step down ini sengaja saya pasang. Ini saya pengen menurunkan MP3. MP3 kan konsumsinya bisa 5 sampai 12. Karena nanti akan saya hidupkan dengan sebuah adaptor yang 12 volt 5 ampere ya, 5 atau 10 ampere bisa. Nah, untuk supaya MP3-nya awet, saya sengaja saya turunkan. Jadi pakai step down. Nanti bisa hidup dengan antara 8 sampai 10 bisa. Jadi menghemat ya. Karena kalau dipasang 12 pun tidak apa-apa, teman. Saya pengen MP3 saya lebih awet aja. Jadi 12 boleh, tapi maksimalnya 12. Saya akan turunkan antara 8 sampai 10 toleransinya, boleh. Nah, nanti akan saya lengkapi dengan baterai rakitan juga, teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah unggah bikin cara ngerakit baterai ya. Ini kebetulan bentuknya rangkaian saya sesuaikan dengan bentuk di ruang box ya. Nanti karena ini akan saya rangkai di dalam box. Ini saya pakai yang tipe BMS untuk 3S ya, tapi yang 10 ampere karena untuk 3 baterai. Dan ini sambungnya sambung seri tapi sekarang bentuknya ini boxnya sendiri seperti ini, teman-teman. Jadi boxnya ini saya pasang voltmeter ya, digital. Ini untuk kontrol voltase aja, nanti berapa yang tegangan masuk maupun yang baterai. Jadi MP3 dan voltmeter saya sudah terpasang, termasuk saklar ya, saklar on off nya. Nah, dalamnya itu nanti seperti ini, teman-teman. Boxnya seperti ini X berapa ya, X6 ya, X6. Nah, nanti ini untuk menstabilkan tegangan. Saya kebetulan punya Elco ya, Elco berapapun boleh, tapi yang minimal 2200 mikro. Saya punya yang 3900 mikro ya. Ini 25 volt karena akan isi tegangan 12 volt boleh. Jadi ini sengaja saya bikin jumper-jumperan power, karena powernya saya sudah solder ini, teman-teman. Ini powernya dari adaptor saya sudah masukin ke saklar. Ini sudah saya solder ke sini ya. Plus minusnya sudah saya gabung. Nah, semua safety-nya saya paralel di sini. Jadi nanti outputnya ada 3. Nanti satu output untuk amplifier, satu untuk tune control, satu lagi untuk MP3. Jadi ada 3 power ya. Ini semuanya 12 volt. Nah, untuk penyolderannya akan saya rangkai sambil saya solder, saya pasangkan, nanti baru saya masukkan ke dalam box. Jadi ini nanti setelah saya solder baru saya gabungkan ke box ya. Jadi ini yang tune control, outputnya, inputnya saya sudah pasangkan semua. Saya mau solder yang DC-nya dulu ya, teman-teman. DC-nya itu ada power plus dan minus. Nanti akan saya solder tegangan plus minusnya ya. Di sini untuk PCB zaman sekarang enak ya, semuanya sudah ditulis dari pabrik. Jadi teman-teman asal jeli membaca, dijamin tidak akan salah. Ini akan saya solder di sini, teman. Ini 12 volt ya. 12 berarti plus, atau biasa umumnya pakai kabel merah ya. Kebetulan saya punya kabel merah. Nah, yang main hitam, tapi kalau nggak ada pun boleh pakai kabel yang warna lain, asal tahu ya, hafal ya. Nah, untuk yang minusnya akan saya solder di ground ya. Nih, untuk jaringan ini nanti masuk ke ke MP3. Ini akan saya solder nanti terakhir ke amplifier, teman-teman ya. Nah, ini akan saya masukkan dulu untuk tune kontrolnya, teman-teman ya. Jadi tune kontrol saya sudah siapkan lubangnya ya. Untuk tune kontrol saya masukkan ke lubang yang saya sudah siapkan, teman-teman ya. Kita masukkan sini, kemudian kita pasang kurnya dulu biar nggak goyang. Murnya ini ada 3, teman-teman. Bisa kencangkan 1 dulu ya. Nah, nanti kemudian ini power kan ada 3 tadi yang sudah siapin, tinggal 2 lagi yang belum terpasang powernya. Nah, power yang ini yang untuk MP3 lewat step down ya. Ini outputnya nanti masuk ke sini, ke jacknya MP3, teman-teman ya. Ini ada kabel 2 plus minus ya.
Bisa colokan sini ya. Nah tinggal inputnya. Jadi inputnya ini ada in dan out teman-teman ya. Jadi in dan out. Jadi ini in, nanti dari DC dari apa adaptor, outnya yang ke MP3 ya. Nah untuk ini akan saya solder power yang tadi saya sudah siapkan teman-teman. Ya, nah sini. Ini yang di sini bukan merah dan hitam tapi oranye dan kuning ya. Yang kuning di ground atau di negatif, yang oranye berarti plus. Jadi ini tidak boleh terbalik teman. Jadi yang plus ini ya. Ini yang sini kabel plus, ini plus juga sama. Ya. In plus ini in main ya. Jadi akan saya solder di sini teman-teman. Saya solder di sini. Yang plusnya adalah oranye ya. Nah, saya solder di sini teman. Saya satukan yang plus dengan plus. Nah, solder dulu. Ini khusus untuk MP3-nya. Ya. Harus pakai ilmu tiup karena kalau nggak agak terkelupas lagi, teman. Ya. Nah, ini akan saya rekatkan di sini, teman. Jadi ada beberapa tempat sini ya. Ini double tape-nya kita buka aja bisa. Ada double tape. Kita kupas supaya nempel di box teman-teman ya. Ini kalau apa diukur ya, ini saya mau perlihatkan teman-teman semua. Saya ukur dulu ya. Saya masukkan cek apa power dulu biar meyakinkan sebelum masuk ke MP3 teman-teman. Ini saya punya jack 12 volt ya. 12 volt 5 itu 5 ampere. Akan saya coba inputkan sini. Nyala ya. Nah, akan saya ukur pakai di sini aja. Berarti itu ada, tapi ini saya ada yang di luar. Saya pengen ukur berapa karena saya pengennya antara 8 sampai sampai 10 ya. Ini nggak boleh kebalik, kode merah dan hitam ya. Nah, ini teman ya. Karena saya pengen di antara itu ya. Jadi kalau pengen 10 ini tinggal saya putar. Karena MP3 itu kalau di bawah 5 tidak nyala, tapi kalau ini saya naikkan menjadi 10 ya teman-teman ya. Saya putar kanan 10 ya. 10 volt. Kurang lebih sedikit nggak apa-apa. Ya, pas 10 ya. Yakin udah 10 berarti output untuk MP3 saya sesuai dengan yang kita mau 10 volt ya. Kemudian ini saya lekatkan dulu di bawah tadi yang saya sudah siapkan. Kira-kira tempatnya di mana? Ini dicolokkan kembali ke MP3-nya teman-teman. Kelihatan nggak gelap ya? Nah, ini saya colokkan ke power MP3. Kemudian ini saya letakkan di tempat yang kosong ya. Yang kosong di sini kira-kira. Ini bawahnya ada dipasang double tape teman ya. Saya pasang di sini yang rongga yang tidak melekat dengan komponen lain teman ya. Tinggal dorong sedikit. Kemudian saya tinggal pasang apa? Ini akan saya pasang elko-nya. Ini saya pasang double tape juga. Saya ngambil tempat yang kosong atau space yang kosong karena nanti baterai yang 3 buah akan saya pasang di tengah-tengah. Ya, kira-kira sini teman-teman ya. Sini kira-kira tidak bersentuhan dengan komponen lain. Ya, jadi di sini tempatnya. Nah, ini nggak dipakai. Ini dipakai kalau kita pengen nyambung dari audio dari aux in luar ya. Baru kita pasang kembali posisi amplifier. Kenapa posisi seperti ini? Karena tempatnya pintar-pintar kita mengatur ya. Baru kita banyak bibirnya kurang sama. Nah, seperti ini teman ya.
Ini udah melekat semua, tinggal kita pasang kabel ya. Ini kabel power ya. Kabel power yang oranye adalah plus ya, plus kita dapatkan plus ya. Ini teman ya. Ini plus tadi ya. Ini plus, ini main. Ini yang tidak boleh terbalik ya. Ini mainnya sini. Kemudian ini kabel input suara dari tone control ya. Yang tengah adalah ground ya. Ground ini biar nggak terlalu panjang, kita potong sedikit. Ini terlalu panjang. Kita potong sedikit biar posisi nanti di posisi yang tidak melekat sebelahnya. Nah, satu lagi. Ini suara ya. Ini buat suara. Terus ada lagi kabel speaker. Speaker itu dari kabel RCA, teman-teman. Ini yang di tengah. Ya, untuk diketahui teman-teman. Ini jangan terbalik ya. Tengah ini adalah plus ya. Yang pinggir adalah main. Jadi plus ini adalah ungu dan kuning ya. Yang bawah kuning. Jadi ungu dan kuning ada plus. Jadi plusnya kita ikutin PCB saja ya. Ungu plus, ini plus. Yang mainnya adalah yang abu-abu. Yang satunya kuning adalah plus ya. Kuning adalah plus. Yang kiri, yang hijau adalah mainnya ya. Selesai ya. Ini tinggal kalau ada kabel tis kita rapikan dengan kabel tis, teman-teman. Kita rapikan dengan kabel tis. Kemudian boleh tambahkan tanpa baterai pun bisa, tambahkan juga boleh. Jadi kalau baterai tambahkan itu nanti dua kabel ini, kabel pakai BMS ya, kabel on positif negatifnya yang merah kita satukan dengan jack input ya. Jadi tidak masuk ke saklar, tapi saklar udah diputus setelah ya, setelah dari input nanti diputus otomatis. Sudah pasang kita awal tadi. Ini kita rangkai dulu teman-teman. Tinggal baterai yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini baterai fungsinya untuk backup saja. Ketika kita pengen menghidupkan atau saat listrik mati, baterai baru berfungsi. Tapi kalau hari-hari kita maunya pakai adaptor 100% ya teman-teman ya. Sambil ngisi baterai, sambil menghidupkan amplifiernya. Ini ya. Nah ini sama nih. Ini kira-kira posisi di sini. Jadi tidak ada spare part yang tersentuh ya teman-teman. Jadi nanti boxnya nanti tertutup seperti ini ya. Nah ini kita satukan dengan jack ya, jack yang plus minus teman-teman. Kelihatan nggak gelap nih? Yang merah adalah plus, ini yang positif, yang coklat adalah min ya. Ya. Nah, satu lagi yang ini kabel antena. Kabel antena walaupun antena sudah lumayan bagus radionya, tapi kadang-kadang kita membutuhkan sambungan kabel. Nah, sambungan kabel nanti boleh sekitar 60 cm dijepit di sini untuk eksternal ya. Nah, untuk membantu penyambungan kabel ini akan saya pasangkan baut ya. Baut ini akan saya solder, teman. Saya solder di sini. Ini untuk membantu kalau ada antena tambahan ya.
dari kabel ya. Ya. Ini rasanya sudah terpasang, tinggal merapikan kabelnya. Nah, untuk baterai kita coba dulu, nyala nggak? Nyala ya. Baterai kita 11 tinggal 11 volt ya, 10,9 ya. Radio fungsi. Nah, ini untuk keindahan kita matikan dulu teman-teman ya. Kita selalu lengkapi dengan box ya. Ini box, ada tutupnya. Nah, tutupnya sengaja kita bikin kisi-kisi supaya untuk pembuangan angin ya. Jadi box kita pasang sini, ada bautnya 4. Kita pasang salah satu ya bautnya ya. Nah, ini bentuk box sudah selesai teman ya. Sudah terpasang semua. Kemudian ini ada 3 potensio teman-teman ya. Supaya kelihatan bagus kita pasang. Ini kebetulan saya punya potensio yang pakai pengencang ya. Pengencang sama ini volume, treble dan bass. Kemudian satu lagi bagus ya. Ini hasil rakitan TDA 205 yang sudah ini. Kita coba cek sound ya teman-teman ya. Cek sound dengan baterai dulu ya. Kita cek sound coba. Saya pakai speaker yang 6 in ya. Saya punya speaker 6 in 2 buah. Saya ambil kabelnya dulu. Di sini teman ya. Ini kabel cek RCA pasangannya, stereonya, bentar, ini agak maju dikit. Kemudian cek adaptor untuk pengisian sekaligus untuk menghidupkan di sini teman ya. Jadi kalau kita colokkan, ini juga nggak nyala sebelum power kita on kan ya, untuk pengaman ya. Jadi kalau ini sekarang kita coba cek soundnya. Kita singkirkan dulu biar lega. Kita hidupkan dulu. Nah, ini berarti power dari baterai. Kalau baterai dari adaptor ya. Adaptor yang 12 volt itu ternyata 12,3 volt 5 ampere. Kalau saya cabut kembali ke baterai. Ya, 11, berapa? 11 ya. Nah, seperti ini ya. Untuk itu akan saya coba hidupkan Bluetooth-nya dulu. Ini radio ya, ini Bluetooth-nya mode Bluetooth. Kita coba koneksikan dengan sebuah HP dulu teman-teman. HP harus cari koneksinya dulu. Koneksikan dulu jaringan Bluetooth. Sambungan yang perangkat baru. Ya ini ya. Kalau dia bunyi berarti connect ya. Sudah connect. Kemudian akan saya carikan salah satu lagu teman-teman ya. Bentar, lagu yang ini aja dah, yang mudah aja dah ya.
tadi terbalik masang knopnya. Karena ini kalau buat teman-teman kalau di rumah pengen rakit, silakan tambahin sendiri tulisan dengan rugos ya. Kalau ini rakitan sengaja masih contoh buat teman-teman cara memasukkan beberapa komponen amplifier yang TDA 2005 ke dalam box, dilengkapi dengan voltmeter digital ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berbagi pengalaman buat teman semua dan bermanfaat sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.